Lisa Hawar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lisa Hawar. Hari ini aku bakal ajak kalian semua buat nostalgia ke toko perabotan legendaris di Jakarta yang udah eksis sejak 1935 yang berpusat di Glodok. Toko yang sudah ada hampir 100 tahun sebelum Indonesia Merdeka ini, menurut info ternyata pendiri tokonya tuh benar-benar imigran dari Cina yang bawa barang langsung dari Cina pada saat itu. Toko ini cukup dikenal di kalangan hotel, restoran, maupun kafe. Bahkan ada beberapa chef profesional terkenal yang jadi langganan di sini. Selain ada di Glodok, ada juga di daerah Fatmawati, Jakarta yang kita kunjungin sekarang. Dan ini aku sudah berada di dalam tokonya. Di dalam sini kita akan merasakan sendiri bagaimana suasana belanja yang menyenangkan di tempat yang bersih dan teratur. Langsung yuk, mulai dari sini ya. Ini ada wadah bentuknya bulat, bahannya dari kayu yang cukup tebal, kira-kira 2 sentian lah tebelnya. Terus ada list melingkar bagian pinggirnya. Lihat deh, stylenya natural banget kan? Kira-kira kegunaannya buat wadah apa ya ini? Ada yang tahu nggak? Wadah ini tuh kalau dipenuhi sama gelas minuman kayaknya cocok juga ya. Gelas akan tertata rapi dan langsung berasa vibe-nya cafe kekinian gitu. Berikutnya ada kotak makanan atau bento box. Cakep ya, bagian tutupnya ada motif serat kayu gitu. Kalau nggak salah ini materialnya dari melamin dan bagian dalamnya terbagi jadi 5 sket. Wah, mantep nih. Dalamnya bisa diisi macam-macam makanan. Kayak surprise box ya, tiap buka isinya bikin mood naik. Tahu nggak, kotak makan ini bukan sekedar wadah loh, tapi penyelamat dompet di akhir bulan. Yang ini juga kotak makan, cuman beda motif aja. Jadi ada 2 pilihan motif. Kalian tertarik yang mana nih? Yang motif kayu apa yang ini? Kalau aku suka yang motif kayu tadi ya, soalnya aku suka warna hitam. Ada lagi toples, materialnya dari plastik. Desainnya simple tapi estetik banget. Ini tuh cocok kan jadi properti foto ala-ala vintage gitu? Ya enggak? Toples bulat kalau diisi penuh sama permen kayak bola ajaib ya. Tiap buka isinya manis-manis bikin happy. Kemudian untuk harga mulai dari barang yang pertama tadi sampai mangkuk yang aku pegang ini kisaran puluhan sampai ratusan ribu ya. Berikutnya ada gelas creamer warna putih. Gelas yang punya moncong kayak gini tuh biasanya dipakai buat menyajikan susu cair, creamer cair atau gula cair sebagai pendamping kopi dan teh agar lebih mudah dituang. Gelas creamer kayak gini tuh vibe-nya kayak cameo di film ya. Muncul sebentar tapi bikin cerita makin seru. Terus semua ini harganya mulai dari 15 ribuan. Ini apa ya? Mirip teko gitu bentuknya, lihat deh. Kalau nggak salah ini tuh buat tempat kecap ya, bener nggak? Lanjut lagi yuk, ini apa ya? Ini tempat bumbu nih. Ada toples bumbu, terus ada tempat buat bumbu halusnya juga. Semuanya ini harganya range 15 ribuan sampai 40 ribuan. Kemudian ada juga mangkuk Korean hotpot. Mangkuknya itu tebal, terus ada garis-garis bagian bawahnya dan ada lekukan melingkar bagian tengah atas. Lihat, cakep ya. Lihat mangkuk ini tuh langsung kebayang isinya deh. Karena isinya tuh mirip arena battle. Semua topping masuk jadi kayak beradu rasa gitu. Oh ya, kalau kalian pengen belanja ke sini, kalian bisa langsung datang aja ke toko Tian Leong yang ada di Fatmawati, Jakarta. Untuk alamat lengkap bisa cek di deskripsi ya, atau kalian bisa kunjungi websitenya. Sekarang balik ke koleksi berikutnya ya. Ini ada piring dari keramik, bentuknya persegi, terus bagian tengahnya bulat sedikit ada cekungan dan agak tebal. Piring dengan desain seperti ini tuh makanan yang tampil di atasnya pasti terlihat elegan kayak model. Selain itu vibe-nya kayak influencer, tampil beda biar dilirik duluan. Terus ada apa lagi ya? Oh, ini ada cast iron nih. Ini apaan ya? Bentuknya kayak bangku gini. Aku tahu nih. Ini tuh tungku deh kayaknya. Terus wadah yang bulat ini kalau nggak salah buat tempat apinya. Jadi kalau kalian suka berkemah atau piknik ke pantai, terus pengen barbekyuan gitu, bisa bawa tungku yang kayak gini modelnya. Tinggal nanti kalau apinya sudah nyala, taruh pen di atasnya. Di alam terbuka itu, tungku cast iron seperti ini bisa jadi sahabat setia yang tahan banting, iya kan? Selain tungku dan pen, ada lagi mangkuknya juga. Dan semuanya itu harganya kisaran 60 ribuan sampai 300 ribuan. Dari cast iron kita pindah ke stainless. Ini ada wajan, terus ada panci sekat.
Panci dengan dua handle ini bagian permukaannya ada bintiknya kayak gini nih. Terus tingginya kurang lebih sekitar 10 sentian lah. Dan di bagian bawahnya ada lapisannya. Gimana? Kelihatan kan lapisannya? Enaknya tuh kalau punya panci sekat kayak gini, kita bisa masak makanan dengan dua jenis kuah. Kalau panci bisa ngomong, sekat tengahnya itu pasti bilang, "Gue wasit, jangan campur aduk dong." Kemudian ada sekumpulan corong dari bahan plastik, terus ada skop dari stainless yang biasa sering dipakai buat ngambil es batu, memindahkan bahan makanan kering seperti biji kopi, gula, atau tepung. Skop ini ukurannya dari yang kecil sampai yang besar ada ya. Ada lagi baskom stainless bentuknya persegi, terus ada juga baskom persegi tapi berlubang. Lihat deh, terlihat mewah kan ya baskomnya. Terus harganya itu rata-rata puluhan ribu. Baskom berlubang kecil-kecil kayak gini tuh bukti nyata kalau bolong nggak selalu berarti gagal. Kemudian ada mangkuk stainless, terus ada juga mangkuk dari aluminium. Bagus banget loh ini. Bagian pinggir atas mangkuk ini tuh persegi kayak gini nih. Terus motifnya penuh seluruh bodi. Kalau yang bergantungan ini sederetan fry pan, saucepan dari bermacam material maupun bermacam ukuran. Berikutnya ada gilingan daging manual. Buat yang suka daging giling, kalian bisa pakai gilingan manual kayak gini di rumah. Alat ini tuh tinggal jepitin aja ke pinggiran meja, terus kalau sudah terkunci rapat tinggal pasang tuasnya yang ada di dekat corong. Tinggal nanti dagingnya dimasukin ke dalam corong dan tuasnya diputar, nanti daging halusnya akan keluar lewat lubang-lubang yang ini. Jadi alat ini tuh praktis pemakaiannya dan juga simple. Yang lagi cari perintilan dapur, di sini juga ada ya. Ada spatula, serok, sendok sayur, dan lain-lain. Harganya kisaran 30 ribuan sampai 100 ribuan. Nah, ini ada barang bagus nih. Ini tuh namanya coffee container. Bentuknya simple, minimalis, tapi kece. Wadah ini tuh kedap udara ya, jadi biji kopi tetap fresh kayak baru beli. Nggak cuman itu sih, di bagian luar ada petunjuk waktu expire-nya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ngira kapan kopi itu masih oke atau udah lewat masa terbaiknya. Cocok banget buat dibawa ke kantor atau ditaruh di dapur, biar tiap seduh kopi rasanya tetap mantap. Terus yang ini alat makan dari stainless. Ada bermacam sendok, ada garpu dan juga pisau. Alat makan dari stainless ini tuh kayak artis K-pop ya, selalu berkilau dan gak pernah kusam. Dipakai buat makan sup, nasi atau ngaduk kopi, dia tetap strong. Gak ada lagi drama gampang patah. Pokoknya sendok ini tuh bukan cuma alat makan, tapi juga mood booster di meja makan. Ada lagi cetakan telur ceplok dari stainless. Cetakan ini tuh kayak bodyguard di dapur ya. Bikin telur tetap bulat rapi, nggak nyebar kemana-mana. Jadi nggak ada ceritanya lagi tuh telur bentuk abstrak yang mirip peta dunia. Sebelum lanjut, aku mau cerita sedikit suasananya ya. Toko ini tempatnya bersih, rapi, dan barangnya bagus-bagus, yang bisa bikin pengunjung betah dan nyaman belanja di sini. Kemudian ini ada tempat es batu dari stainless. Bentuknya mirip ember ya. Wadah ini tuh tebal, lihat deh. Tebal kan? Jadi ini tuh buat tempat persediaan es batu agar mudah dijangkau dan siap digunakan saat meracik minuman atau menyajikan hidangan. Dan untuk materialnya ini punya kode SUS 304. Ini tuh kode standar internasional asal Jepang. Material ini tuh punya standar industri global untuk peralatan makan. Istilahnya food grade karena sangat tahan karat, aman dan mudah dibersihkan. Terus ada lagi yang cakep banget. Ini nih, cobek dari stainless. Cobek ini selain awet juga gampang dibersihin, auto higienis tanpa ribet. Cobeknya cukup berat kalau diangkat, barangnya lumayan tebal dan bagian bawah ada anti slipnya yang warna hitam ini nih. Jadi anti slip itu bikin ngulek makin mantap, tangan fokus ngulek, cobek tetap stay cool. Di sini itu koleksi barangnya banyak dan menurut aku cukup lengkap ya. Tapi aku nggak bisa sebutin semua. Kalau sebutin semua bisa kelamaan ya. Yang jelas barang yang dijual berkelas dan belanja di sini itu rasanya kayak masuk dunia pilihan tanpa batas. Tinggal pilih sesuka hati. Jadi itu tadi beberapa koleksi barang toko Tian Leong Fatmawati yang bisa aku share di sini. Dan thank you ya sudah mau nonton video aku. See you di vlog berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa happy-happy terus. Wassalamualaikum. Bye.
너의 빛